مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. ولما رأى
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warfa' darajatuhu wa taqabbal syafaat. Amma ba'du. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah Ari berdiri di sini untuk menyampaikan sedikit hikmah yang insya Allah bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Suatu ilmu yang disampaikan jangan dilihat dari siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Jika itu baik, ambillah. Jika itu tidak baik, tinggalkanlah. Jamaah, tahu ayam kah? Tahu telur kah? Telur itu walaupun maaf nih keluar dari ayam ke lubang pantat, tapi kalau telur itu menyehatkan, ambil, tolong, sikat. Tapi kalau yang keluar itu bukan telur, bau-bau, encer lagi, dan coba-coba warani ambil. Apalagi si Depopati, Bang Haji Rama Irama bilang, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
wal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW adalah suri teladan bagimu, ialah orang yang menginginkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Ia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat tersebut jelas-jelas menyuruh kita semua untuk menjadikan Muhammad SAW sebagai suri teladan satu-satunya. Bukan orang lain, bukan para artis, bukan para penyanyi, bukan siapa-siapa kecuali Nabi kita yang paling agung, Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul sekaligus uswah hasanah, suri teladan yang baik bagi kita semua. Salah satu kenabian Rasulullah SAW adalah memperbaiki akhlak umatnya. Beliau diturunkan menjadi Nabi dan Rasul di suatu tempat yang masyarakatnya rusak akhlak dan moralnya yang luar biasa. Mereka adalah kaum Quraisy dari Mekah. Kaum Quraisy dari Mekah dulu terkenal sebagai tukang mabuk, penjudi, dan suka bakula dan perang antar suku. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka menyembah patung. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kondisi moral yang demikian rusak, mereka disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Untuk memperbaiki kebobrokan itu, Muhammad SAW diutus ke tanah Arab dan beliau bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin wa hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji keluhuran akhlak beliau, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalani misi sebagai Nabi dan Rasul, Rasulullah SAW dihadapkan pada kepedihan, ketabahan, kesabaran, dan ujian agar menjadi suri teladan bagi manusia. Rasulullah SAW pernah patah gigi depannya, kepalanya terluka, terjatuh dari kudanya, kehormatannya dihina, para sahabatnya dibunuh dan menderita di perang Uhud. Namun semua itu adalah jalan untuk meninggikan kedudukan yang dipilih Allah untuknya. Namun ketika upaya Rasulullah SAW berhasil, beliau tidak pernah bersikap jumawa, sombong dan pendendam. Maka amat sangat pantaslah Muhammad SAW kita jadikan sebagai suri teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tidak hanya berperan sebagai tokoh spiritual, tetapi juga pemimpin negara, panglima perang, suami yang baik, dan ayah yang bijaksana. Sebagai pemimpin, Rasulullah SAW dalam kesehariannya sangat sederhana. Beliau menjahit bajunya yang sobek, membersihkan lantai rumah yang kotor, dan memerah susu kambing. Bayangkan, Rasulullah saja sebagai pemimpin jahit DP baju sendiri. Pantang pemimpin ada kayak begitu, kata Rada. Insya Allah pemimpin kita bisa meladani Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin.
Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam akhir ceramah singkat ini, Ali ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi azmain. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga ia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya, anaknya, manusia dan semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita bisa menjadi pengikut beliau yang mencintai, setia, serta mengamalkan ajaran dan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Ali sampaikan. Lebih dan kurangnya Ali mohon maaf. Ali tutup dengan sebuah pantun. Pohon jambu di dalam pagar, pohon jati di dalam hutan. Saya Ali baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman mutalaziman bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waghfir lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kali, ya man huwa fi ilmihi, ya man huwa fi majhi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi wa zulmati fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, seluruh warga Seret, Bapak Penasihat yang tadi telah menyampaikan beberapa kata dan kalimat yang menurut saya sangat baik. Para imam Masjid At-Taqwa Habib Umar dan para pemuda remaja Masjid At-Taqwa, seluruh kaum muslimin wal muslimat, khususnya warga Seret yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar untuk menambahkan apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Penasihat. Jadi di zaman kita sekarang ini muncul aliran-aliran model baru yang melawan tradisi dan adat yang baik. Perlu diketahui, agama Islam agama yang menghormati adat dan tradisi suku-suku yang ada di seluruh dunia. Oleh sebab itu di dalam mazhab Abi Hanifah ada mazhab ahli sunnah wal jamaah namanya mazhab Hanafiyah, didirikan oleh Al-Imam Nu'man bin Thabit bin Zawdah, terkenal dengan nama Al-Imam Abu Hanifah, lahir tahun 80 Hijriah meninggal 150 Hijriah. Di dalam mazhab Abi Hanifah itu ada referensi hukum namanya al-urf.
namanya al-urf, artinya adat atau tradisi. Dalam perspektif mazhab Hanafi menyatakan kalau tradisi dan adat tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tradisi ataupun adat tersebut harus dilestarikan dan dihormati. Ini pendapat Al-Imam Abi Hanifah. Ada ulama besar asli Indonesia menjadi ulama besar di Makkah Al-Mukarramah, namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Fadani artinya padang. Beliau punya kitab usul fikih namanya Al-Fawaidul Janiyah, dan kitab ini dipelajari di Universitas Al-Azhar di Mesir, karya orang Indonesia, ulama besar namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Di dalam kitab usul fikih beliau Al-Fawaidul Janiyah, yang kurang lebih ada 2 jilid kitab tersebut, beliau mengatakan al-'adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan standar hukum, kata beliau. Ini kaidah dipakai oleh para fuqaha. Berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu diketahui khususnya di Maluku Utara ini sudah ada sejak lama. Sejak berjayanya Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Bacan, Jailolo, yang kita kenal dengan Kierah, seluruh kesultanan di tempo dulu seluruhnya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai saat ini kita sering baca di Ternate Maulid Ad-Dibai, aslinya Ad-Daibai, disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Az-Zabidi Al-Yamani Al-Syaibani, lahir 866 Hijriah di kota Zabid yang ada di Yaman Utara. Ada juga Maulid Syaraful Anam, disusun oleh Syekh Ahmad Hariri. Ada juga Maulid namanya Simtud Durar, disusun oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang lahir 1259 Hijriah di Seoul. Beliau lahir di kota Kosam, meninggal di Seoul pada tahun 1333 Hijriah. Ada juga Maulid namanya Maulid Al-Azdi, biasa disebut Maulid Azab. Ini disusun oleh ulama yang ada di Madinatul Munawwarah bernama Sayyid Muhammad Ibn Abdul Karim Al-Madani As-Sammani, pendiri tarekat Sammani. Ada juga Maulid namanya Maulid Burdah, disusun oleh Al-Imam Al-Busiri. Ada juga Maulid di Afghanistan, ulama besar. Kalau kita baca kitab Fadailul Amal disusun oleh Al-Kandahlawi, itu selalu merujuk kepada seorang ulama bernama Mula Ali Qori, ulama besar yang meninggal pada tahun 1014 Hijriah. Beliau punya kitab Maulid namanya Al-Maulidur Rawi fi Maulidin Nabi. Kita pergi ke Suriah, juga ada ulama-ulama Suriah mengarang kitab Maulid dan dibuat al-ihtifal, dibuat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada susunan Ibnu Nasruddin Ad-Diniski, punya kitab namanya Jami'ul Athar fi Maulid Nabi Mukhtar. Ada juga Al-Imam Ibnu Al-Jazari yang lahir tahun 751 Hijriah, meninggal 833 Hijriah, punya kitab Maulid juga namanya Arfu Ta'rif bi Maulid Syarif. Ada juga di Jordania punya kitab Maulid ulama namanya Syekh Abdullah Al-Hariri, judulnya Ar-Rawah Zakiyah fi Maulid Khairil Bariyah. Jadi banyak para orang-orang saleh, para ulama memiliki karya ilmiah tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sudah survei, sudah membuat penelitian khusus. Dan saya berani menantang, sebutkan satu ulama atau 2 ulama yang melarang Maulid Nabi. Tidak mungkin ditemukan.
Karena hampir seluruh ulama seluruhnya membolehkan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan di dalam Maulid Nabi ini bukan hanya seremonial. Kalau kita adakan dengan adab, dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ta'zim, dengan mahabbah, maka ada al-barakah wa daf'ul bala wal masaib wal nazar min Allah bi rahmah wal maghfirah wa akhdhul ihtimam minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid bukan hanya seremonial. Kita lakukan dengan penuh kecintaan, penuh adab, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keberkahan yang pertama. Yang kedua, ketika dalam satu majlis disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daf'ul bala wal masaib, musibah dan bencana ditolak oleh Allah karena nama Nabi sering disebut. Yang menyatakan Allah dalam Al-Quran, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihi. Tidak mungkin Allah mengadab satu kaum, tidak mungkin Allah menurunkan musibah pada satu kaum, sedangkan di kaum tersebut sering menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta fihi maknanya Nabi ada di situ. Keberadaan Nabi bukan hanya Nabi ada secara fisik, tapi banyak menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menolak bala. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, ketahuilah bahwa pada diri kalian, di dalam perkumpulan kalian ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani, yang lahir tahun 723 Hijriah, meninggal 452 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa al-ihtifal bil maulid bid'ah. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bid'ah. Tapi beliau lanjutkan, tidak sampai di situ. Beliau lanjutkan, tapi di dalamnya istamalat alal mahasin wa diddiha. Di dalam perayaan Maulid ada kebaikan di dalamnya. Kalau ada keburukan, ya hukumnya dari keburukan itu. Tapi kalau di dalamnya isinya kebaikan semuanya, maka hukumnya kebaikan. Sehingga beliau katakan, man taharra mahasina wa tajannaba diddaha kanat bid'ah hasanah wa illa falah. Tapi kalau dalam perayaan apapun, termasuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, jika di dalamnya terdapat kebaikan dari awal acara sampai akhir acara, maka ini bukan namanya bid'ah yang buruk, tapi namanya bid'ah yang baik. Ini yang berkata seorang pakar hadis dunia yang diakui hafalan hadisnya 500.000 hadis Nabi Muhammad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Dan pernyataan ini dikutip oleh Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Kemudian tidak hanya Ibnu Hajar mengatakan, Al-Imam Al-Hafiz Abi Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir, terkenal dengan nama Ibnu Katsir, yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menyebutkan orang pertama yang merayakan Maulid secara resmi, secara kenegaraan, secara besar-besaran, seorang raja yang ada di Irak, namanya Muzaffaruddin Kaukarbi, Sahibul Irbil. Pada waktu itu dijamu habis hampir 2 triliun. Hampir 2 triliun. Dihitung pakai dinar. Dinar itu uang emas. Kita sudah menghitung kalkulasi ke rupiah, kurang lebih hampir 2 triliun. Untuk sekali acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau merayakan Maulid Nabi, menghabiskan uang sebanyak apapun tidak masuk bab mubazir.
Karena Nabi Muhammad SAW adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak ada Nabi, kita tidak kenal Allah. Kalau tidak ada Nabi, kita tidak kenal cara sholat. Kalau tidak ada Nabi, kita tidak kenal apa itu zakat. Kalau tidak ada Nabi, kita tidak kenal apa itu Ka'bah. Kalau tidak ada Nabi, kita tidak kenal akhlak yang baik. Kalau tidak ada Nabi, kita tidak berjalan di jalan surga. Kalau tidak ada Nabi, maka Allah tidak akan memberikan anugerah besar. Dosa yang banyak hanya dengan sekali istighfar Allah ampuni semua karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aneh kalau dilarang acara-acara baik seperti ini. Kemudian Ibn Katsir mengatakan perayaan tersebut dilakukan oleh seorang raja yang baik, yang soleh. Ada seorang ulama di Spanyol namanya Al-Hafiz Ibnu Dihyah. Beliau membuat kitab maulid pertama berjudul At-Tanwir fi Maulidi Basyirin Nadhir. Beliau yang membuat kitab maulid pertama. Kemudian juga Al-Imam As-Suyuti punya kitab maulid namanya Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Dalam kitab tersebut membahas tentang keutamaan-keutamaan melaksanakan maulid Nabi Muhammad. Bahkan beliau memberikan kesimpulan bahwa yang merayakan maulid, dia hadir di perayaan maulid, kemudian dia mendengarkan nasihat, kemudian datang dengan ekspresi cinta kepada Nabi wa ta'zimuhu dan memuliakan Nabi Muhammad, maka dia mendapatkan pahala. Kata Imam Suyuti. Imam Suyuti ini ulama multi talenta. Semua bidang ilmu dikuasai, khususnya bidang tafsir, bidang hadis, fikih, sejarah, hampir seluruhnya beliau kuasai. Beliau menyatakan demikian dalam kitabnya Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Kemudian tidak sampai di situ. Gurunya Imam Nawawi dalam kitab Kanzun Najah was Surur, Imam Nawawi ini seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang lahir di kota Nawa di Suriah tahun 631 Hijriah. Beliau lahir, meninggal 676 Hijriah. Beliau punya guru menyatakan bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah yang paling baik dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, seorang ulama pakar fikih Syafi'i, pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj, lahir 909 Hijriah, meninggal 974 Hijriah. Beliau mengatakan ajaza al-ihtifal bil mawalid allati tashtamilu ala khairin kasadaqah wa zikrin was salatin was salamin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa madhihi. Dibolehkan merayakan Maulid Nabi, kata beliau, karena di dalam perayaan Maulid Nabi di dalamnya terdapat banyak kebaikan seperti sedekah, seperti zikir, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa madhihi dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama, kalau saya sebutkan itu lebih dari 200, 300, 400, bahkan hampir seluruh ulama membolehkan Maulid Nabi Muhammad. Datang orang-orang baru hafal hadis, baru dapat gelar LC saja sudah sombong menyalahkan ulama dulu. Seakan-akan ulama dulu tidak paham itu sahabat. Ulama dulu tidak paham hadis lagi. Padahal ulama dulu dari sisi keilmuan kita kalah jauh. Sisi kesolehan juga kita kalah. Imam Nawawi waktu belajar selama 2 tahun tidak pernah tidur. Biar tahu nih ulama-ulama dulu punya hebat. 2 tahun lam azal zanbi alal ardi sanatain. Saya waktu belajar ilmu agama 2 tahun tidak pernah punggung saya letakkan di atas tanah. Artinya tidak pernah tidur. Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi mengatakan, bahkan beliau masuk ke kamar mandi, ulama-ulama terdahulu itu kadang seminggu sekali, karena makannya sedikit, hanya kurma, air putih sedikit.
waktunya habis 2 tahun belajar tanpa tidur. Al-Imam Ahmad bin Hanbal demikian, sampai mencapai 1 juta hadis Nabi Muhammad SAW beliau hafal di luar kepala. Al-Imam Bukhari juga demikian. Nah, ini para ulama-ulama terdahulu dari sisi keilmuan mereka lebih berilmu, dari sisi kesolehan mereka lebih soleh. Jadi kita ikuti mereka, bukan orang sekarang. Orang sekarang dengan orang dulu lebih berkah karena lebih ikhlas, lebih soleh. Kemudian guru yang mereka dapati guru-guru yang wali min auliyaillah. Mereka semuanya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu saya tegaskan bahwa sebagaimana tadi penasihat sudah katakan, dan saya di berbagai tempat juga selalu mengingatkan bahwa kalau tidak ada lagi acara-acara yang baik, maka nanti tunggulah muncul acara-acara yang buruk. Kalau acara baik ini dilarang, nanti terbalik. Yang rame acara-acara maksiat. Kalau acara-acara maksiat yang rame, tidak ada acara-acara yang baik, maka tidak seimbang. Kalau tidak seimbang, adanya keburukan semua, maka diturunkan bala yang besar oleh Allah. Makanya dikatakan oleh ulama, satu majlis ilmu yang baik, satu majlis perkumpulan yang baik, dia menghapus 70 majlis yang buruk. Dia mengkafarat 70 buat pesta, maksiat, mabuk-mabukan, berzina. Tapi karena ada satu majlis yang baik, Allah melihat satu majlis yang baik, tadinya bala mau diturunkan tidak jadi. Kenapa? Masih ada satu majlis yang baik. Satu berbanding 70. Ini majlis punya keutamaan. Tapi kalau acara-acara baik seperti ini dilarang, maka nanti yang muncul acara-acara buruk. Kalau sudah tidak ada lagi yang baik, maka turunlah musibah. Nauzubillah min dzalik. Makanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah, beliau ketika duduk dengan para sufi, orang-orang yang hatinya bersih, murid-muridnya bertanya, "Wahai Imam Syafi'i, ketika engkau duduk dengan para sufi, apa yang engkau dapat?" Imam Syafi'i mengatakan, "Istafattu minhum syai'ain." Saya dapat dari mereka 2 ilmu yang berharga. Yang pertama, al-waqtu sayfun illam taqtahu qata'ak. Waktu adalah pedang. Jika kau tidak menggunakan dengan baik, maka dia akan memotongmu. Yang kedua, illam tusil nafsaka bil khair sagalaska bisyar. Jika engkau tidak sibukkan dirimu dengan kebaikan, maka nafsumu akan sibukkan engkau dengan kejahatan. Jadi salah satu acara yang menyibukkan kita dalam kebaikan adalah acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang saya muliakan dan saya hormati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini seandainya tidak ada orang yang merayakan Maulid beliau, misalnya seluruh dunia tidak ada yang merayakan, atau seluruh dunia tidak ada yang mengikuti agama beliau, semuanya menolak agama Islam misalnya, atau seluruh manusia di dunia tidak ada yang mencintai beliau, maka ketahuilah beliau tetap mulia dan agung di sisi Allah. Beliau tetap mulia. Yang butuh kita butuh kepada beliau, bukan beliau butuh kepada kita. Perayaan Maulid seperti ini bukan berarti Nabi meminta, bukan berarti Nabi memerintahkan kita karena Nabi butuh, tidak. Tapi kita yang butuh kepada Nabi. Bagaimana cara mengambil perhatiannya Nabi kepada kita? Salah satunya yang acara seperti ini. Karena Nabi Muhammad SAW, para ulama mereka membuat satu grafik, satu konsep pembahasan bahwa Nabi Muhammad ini mengalami 3 masa interaksi. Yang pertama, beliau belum lahir sudah terkenal. Itu fase pertama. Fase kedua, beliau telah lahir di zaman sahabat, di zaman ahlul bait, ahlul kisah.
Yang ketiga, di zaman beliau telah berpindah ke alam barzakh. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau hidup di 3 fase. Sebelum beliau lahir, sesudah beliau lahir, dan sesudah beliau berpindah ke alam barzakh. Di 3 fase ini seluruhnya mengenal Nabi Muhammad. Tadi disebutkan Michael Hart. Ya, saya punya buku ada. Memang dikasih ranking 1 wajar. Karena tidak ada manusia, satu contoh, tidak ada manusia di dunia ini yang namanya disebut 24 jam tanpa putus. Mulai dari Nabi Muhammad mensunahkan azan salat 5 waktu sampai hari ini satu-satunya nama yang disebutkan setiap detik, bukan setiap menit lagi, tidak terputus. Setiap hari 24 jam nama ini disebut terus-terus di seluruh dunia. Hanya 1 orang, yaitu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena azan salat 5 waktu, di situ ada nama Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di lintas negara yang berbeda sudah disensus oleh para ulama, azan yang dilantunkan, yang dikumandangkan oleh muadzin di seluruh negara itu nyaut menyaut satu dengan lainnya, tidak terputus selama 24 jam. Kita di Ternate azan zuhur, di tempat lain mungkin ada azan yang lain. Di negara yang lain mungkin azan. Sudah disensus oleh ulama, ternyata tidak ada 1 detik yang terbuang sia-sia, melainkan pada detik tersebut telah menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi sholat 5 waktu. Kita tasyahud, salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini menunjukkan bahwa pemilik nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang luar biasa, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum beliau lahir ke dunia, nama beliau sudah harum. Nama beliau sudah agung. Nama beliau sudah mulia. Abul Bashar, bapak manusia, Nabi Adam, diceritakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Nabi Adam ini punya julukan kan Abul Bashar. Abul Bashar. Abu artinya bapak, Al-Bashar artinya manusia. Kita semua secara genetika silsilah nasab kita pasti kembali kepada Nabi Adam. Semua manusia. Memang di zaman Nabi Nuh punah, Nabi Nuh itu punah manusia. Yang selamat di atas kapal saja. Yafet, Sam, kemudian Ham. 3 anak Nabi Nuh inilah yang melahirkan keturunan manusia. Namun secara keseluruhan, secara global, seluruhnya yang namanya manusia secara genetika dia kembali kepada Adam. Makanya teori evolusi manusia itu batal.